Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Duryamizar. Saya dari kelas Ilmu Politik 5B. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Pembangunan yang diampu oleh Ibu dosen Tika. Di sini, saya akan sedikit mereview video atau film dokumenter tentang The New Rules of the World karangan John Pilger. Jadi dalam intinya, titik beratnya gitu, film ini mendokumentasikan atau menceritakan globalisasi itu menyebabkan adanya kesenjangan antara kaum yang miskin dengan kaum elit atau kaum yang kaya yang ada di negara-negara dunia ketiga. Kemudian globalisasi juga mengakibatkan adanya eksploitasi tenaga kerja atau buruh di negara-negara dunia ketiga. Jadi sebetulnya munculnya globalisasi di barat diharapkan mampu menyatukan manusia dari segala ras di seluruh dunia, baik itu ras yang berkulit hitam, yang berkulit putih, yang berkulit sawo matang, kemudian yang berambut hitam, yang berambut pirang, putih, segala macam. Itu globalisasi tujuannya itu untuk menyatukan semuanya. Globalisasi juga diharapkan juga mampu mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan kemakmuran kepada negara-negara dunia ketiga. Namun dalam realitanya tidak seperti itu. Globalisasi justru menciptakan gap atau menciptakan jarak yang sangat jauh sekali antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, dengan adanya globalisasi, yang kaya semakin kaya, yang miskin tentu semakin tertindas. Orang yang paling diuntungkan dengan adanya globalisasi adalah perusahaan-perusahaan, investor, dan segala macam. Dengan adanya globalisasi, investor-investor besar seperti perusahaan-perusahaan besar gitu, perusahaan-perusahaan besar seperti ya saya sebutkan merek saja, mungkin teman-teman semuanya juga tahu merek-merek ini dan mungkin pernah memakainya, membelinya, menjual belikannya. Merek-merek besar seperti Gap, Nike, Adidas, Reebok, dan segala macamnya, dan masih banyak lagi. Nah, perusahaan-perusahaan besar tersebut dengan adanya globalisasi itu dia bisa keluar masuk dengan sangat leluasa sekali di negara-negara dunia ketiga. Bukan hanya perusahaan itu tersebut saja, para investor-investor asing, pengusaha-pengusaha barat yang notabene sebagai pengusaha elit, dia bisa mendapatkan pekerja atau buruh dengan harga yang sangat murah di negara-negara dunia ketiga. Tentu dengan gaji yang sangat murah sekali bisa menguntungkan para investor-investor pembisnis tersebut dengan gaji yang sangat tinggi. Namun bukan hal menguntungkan dan tidak menguntungkan. Namun di sini saya melihat bahwa video ini ada eksploitasi buruh yang sangat besar sekali gitu. Artinya buruh di sini tidak dipekerjakan secara manusiawi, walaupun memang harga buruh di negara-negara ketiga ini dengan dibanderol dengan harga yang sangat murah sekali. Namun perusahaan mempekerjakan buruh-buruh tersebut itu tidak sangat manusiawi sekali. Bahkan tempat mereka bekerja pun sangat jauh sekali dari yang namanya kesehatan. Kemudian dalam pembuatan film ini John Pilger itu berpura-pura menjadi seorang pembeli. Jadi seorang pembeli di salah satu perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia agar bisa mengamati bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana perusahaan mempekerjakan pekerjaannya, apakah perusahaan ini mempekerjakan buruh dengan sangat manusiawi atau mungkin tidak mempekerjakan buruh sama sekali, artinya bangkrut gitu. Perusahaan yang dimaksud ini perusahaan yang didatangi oleh John Pilger ini yaitu perusahaan Gap. Dalam penyamarannya
John Pilger justru menemukan fakta bahwa para pekerja yang atau buruh itu tidak dipekerjakan secara manusiawi. Perusahaan tersebut mempekerjakan rata-rata itu mempekerjakan para gadis-gadis muda atau para pekerja-pekerja wanita muda. Para pekerja wanita muda itu dieksploitasi tenaganya, waktunya, mentalnya, dan sebagainya itu oleh pengusaha-pengusaha. Di sini saya akan coba sedikit memutarkan video ketika John Pilger memang berpura-pura menjadi seorang pemilik di salah satu perusahaan tersebut dan melihat ada fakta tersebut. Posing as fashion buyers, we film secretly in this factory. The factories are owned by Taiwanese and Korean contractors who employ cheap labor to make the products of famous brands such as Nike, Reebok and Adidas. We looked at one famous brand, Gap. The working conditions we found more than 1,000 mostly young women working crowded together under the glare of strip lighting in temperatures that can reach 40 degrees centigrade. The only air conditioning is upstairs where the bosses are. Are there people who do extraordinary shifts, like much more than 12 hours, even up to 24 hours? Ada, kemarin QC juga ya finishing itu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dari jam 12 malam karena dengan alasan ini mesti diekspor. Kondisi mereka berdiri, dari jam 8 sampai jam 12 itu berdiri, nggak ada duduk. Dalam video tersebut memperlihatkan bahwa sangat miris sekali gitu. Memperlihatkan bahwa para pekerja muda, terkhususnya itu perempuan, mereka dipekerjakan selama lebih dari 12 jam atau bahkan sampai 24 jam ketika memang ada permintaan konsumen yang begitu besar. Mungkin saja bisa sampai 24 jam lebih. Istirahat yang mereka dapat, yang buruh dapat itu hanya 2 jam, mungkin 2 kali mungkin, tapi kebanyakan itu 2 jam. Dengan pekerjaan selama itu, mereka para buruh hanya mendapat gaji yang tidak seberapa. Gitu. Mungkin gajinya itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya bisa dikatakan harus berhemat gitu. Bahkan untuk membeli produk yang dibuat oleh buruh sendiri itu pun membutuhkan waktu beberapa bulan agar produk-produk tersebut bisa mereka beli. Salah satu contohnya produk celana petinju gitu. Satu produk celana petinju itu dibanderol dengan harga 1.600.000-an atau 1 juta lebih lah, 1 juta lebih. Nah, sedangkan gaji buruh dalam 1 bulan atau mungkin beberapa hari itu mungkin nggak segitu. Nggak segitu. Artinya kalau misalkan mau membeli celana jeans, ya resikonya nggak makan gitu. Resikonya setelah membeli barang tersebut, produk yang dibikin mereka sendiri, ya mereka harus berpuasa. Selain fakta tentang jam kerja dan upah buruh yang sangat-sangat tidak manusiawi, John Pilger pun mengenal fakta lain yang berupa buruh ditempatkan di tempat pekerja yang sangat tidak standar kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam suhu ruangan, John Pilger memasuki ruangan tersebut, suhu ruangannya pun bisa mencapai sampai 40 derajat. Berbeda sekali dengan tempat para pos-posnya mereka bekerja. Pos-posnya mereka bekerja itu suhunya ya normal, sejuk, dan juga sangat nyaman sekali untuk bekerja. Ini yang sangat miris sekali karena tentunya entah baik itu perusahaan, baik itu pengusaha, baik itu buruh, atlet, semuanya sama-sama mempekerjakan perusahaan tersebut agar namanya itu melambung tinggi di pasar modal. Namun dalam realitanya
perusahaan tersebut memiliki ketimpangan yang sangat jauh sekali, yang sangat tinggi sekali, baik itu buruh dengan para atasannya. Setiap perusahaan itu memiliki yang namanya kode etik dan peraturan. Dalam peraturan dan kode etik yang berfungsi untuk melindungi buruh di setiap perusahaan, dalam salah satu wawancara di video tersebut, itu tidak pernah ada kode etik dan peraturan yang diterapkan di perusahaan tersebut. Ini sungguh sangat miris sekali. Padahal penerapan kode etik di suatu perusahaan itu dijelaskan, disebut bahwa keselamatan dan kesejahteraan buruh itu harus diutamakan. Kode etik ini berpihak sekali sama pekerja-pekerja yang di bawah, karena kalau misalkan memang kode etik ini diterapkan, mungkin saja nggak akan terjadi seperti ini. Tapi kalau misalkan memang buruh mau mengkomplain tentang kode etik, pasti buruh-buruh akan mendapat punishment dari perusahaan-perusahaannya. Mungkin berupa hukuman atau berapa apa, saya nggak tahu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti inilah yang menjadi sorotan tajam John Pilger, di mana dalam pengertian globalisasi itu ada, globalisasi itu ada untuk menyejahterakan negara-negara miskin dan menyamaratakan negara-negara dunia pertama dengan dunia ketiga. Namun dalam realitanya ya, seperti tadi saya jelaskan di awal, banyak sekali ketimpangan. Oke, mungkin sekian review dari saya. Kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang berbelit-belit, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.